Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belambun, benala kepada datu-datu, nyai-nyai, wak-wak. Pokoknya kanti-kanti yang berada di rumah kok. Iya, gagal Kanti-kanti awak tak disebut. Kanti awak juga. Nah, kalau masih setia menjumpai kami kok di Bekawah Jambi, tentu pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025. Jangan lupa lagi kita kok lah seboping kok karena sama nanti gue kayak behel saja gue noping jadi biasa sampai ke behelnya lah ya. Iya khususnya lah untuk kanti-kanti itu biar senada galoe kan noping tadi. Tapi saya kok kenyang nang kaswe lah 3 kondangan saya datang hari ko sebelum ke siko. Kondangan juga hari ko? Saya belum kagi nak kondangan. Kagi ada juga kondangan. Karena memang menjelang hari kayo Idul Adha ko banyak nyela yang kawin, yang ngundang pesta nikah tuh. Iya kan? Nyela pantasan saya tadi itu dak betek teret tenda di jalan tepi jalan tuh. Betek teret? Iya. Datang-datang bela tuh kayak gitu. Kagi saya tinggal. Amplop jangan pula ya, amplop kosong kagi apa jangan boleh macam tuh. Jangan. Yang ngomong tentang kayu kuban tadi tuh, kita juga bakal ngasih info kanti-kanti terkait dengan kuban tadi. Kuban. Iya, macam yang di kabar utama kita kok kanti-kanti terkait dengan jelang Idul Adha, hewan kuban dipasti aman dan bebas penyakit. Nah, selanjutnya kanti-kanti Kejari Jambi ko tengah selidiki dugaan penyalahgunaan aset proyek Jambi City Center. Habis itu ada juga kabar terkait dengan 96 ruas jalan kota Jambi lah di Baina. Macam mana informasi selengkapnya bersama saya Karen Utari dan saya Rahmat Uzma Ikola Bekawah Jambi selengkapnya. Nah, memang kan kata-kata tadi kan bentar lagi hari raya Idul Adha. Iya, menghitung hari lah. Berapa hari lagi saya tak tahu. Saya sekarang kan tanggal 25 Idul Adha. Tak nyampe lah 10 hari lagi. Tak nyampe 10 hari. Macam pertanyaan tahun sebelumnya. Apa tuh? Ini korban apa? Kayak ganti-ganti gitu kalau apa budak kau nak nyebut apa? Kuba pengasuhan lah tahun kau lagi kau haya kau bi. Dari tahun ke tahun. Itulah budak kau katanya yang kemarin juga macam tuh. Nah kita nak semoga mungkin kanti-kanti masih ada planning untuk berkuban hewan kuban segala di pemuda yang udah adonnya tadi tuh semoga hewan kubannya dalam keadaan baik. Sehat juga. Nah macam berita kali iko kan nih. Iya. Jadi ketersediaan hewan kurban untuk hari raya Idul Adha 1446 Hijriah iko di Kabupaten Sarolangun dipastikan aman dan bebas dari berbagai penyakit seperti penyakit PMK, virus jembrana dan ngorok. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun telah melakukan pendataan dan masti kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Setia dingotokan, kesehatan hewan kurban di tingkat peternak menjadi perhatian dan selalu dipantau tim medik secara berkala. Tim medik berkeliling dan turun di sejumlah kecamatan sebagai sentra peternak, terutama di wilayah Kecamatan Singkut, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Sarolangun, dan Baten 8. Petugas aktif melakukan pemeriksaan hewan kurban, baik sebelum maupun sehabis disembelih. Pemeriksaan dan pengawasan itu penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman pasti konsumsi warga. Yang sudah ready di rumah potong hewan gitu sekarang itu sekitar 16 ekor. Tapi kalau data kebutuhan semua jenis hewan kurban, kerbau, sapi, kambing, domba itu hampir di atas 1.000 sudah. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun ngimbau seluruh warga yang beli hewan kurban di luar daerah untuk segera melapori ke petugas supaya hewan kurban itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan guna mengantisipasi penyakit. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, nanti jelang hari raya kurban ko, para peternak sapi ngalami lonjakan pesanan yang signifikan sampai harga ekor naik untuk kanti-kanti sikok sapi tuh nyampe 18 juta rupiah per ekornya. Salah seorang peternak sapi di kota Jambi, Indra, mengatakan bahwa tahun ini ia menjual sapi dengan harga 18 juta rupiah per ekor. Sementara pada tahun 2024, harga sapi dengan ukuran paling kecil masih berada di kisaran 17 juta rupiah per ekor. Kenaikan sebesar 1 juta rupiah ekor terjadi karena meningkatnya biaya pakan yang semakin mahal. Selain faktor pakan, bobot sapi juga menjadi pertimbangan dalam penetapan harga. Untuk sapi berukuran besar, terutama jenis sapi Bali atau sapi lokal, harga jual bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Kenaikan, tetap kalau harga itu normal itu, setiap tahun pasti ada kenaikan, tapi ya tidak banyak. Nah,
Jadi yang ideal itu sebenarnya harga sapi tahun ini ya di harga 21, tapi masih banyak orang yang cari 19, 20. Tapi idealnya korban menurut saya gitu kan, nah, itu harga 21, 22. Lonjakan harga hewan kurban juga disebabkan oleh terbatasnya pasokan sapi di kota Jambi. Hingga saat itu produksi sapi lokal dalam jumlah besar masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Tinggi permintaan menjelang Idul Adha juga mempersempit ketersediaan sapi sehingga berdampak pada harga jual yang lebih tinggi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Kanti. Sebanyak 24.000 siswa di kota Sungai Penuh Iko akan mendapatkan manfaat makan bergizi gratis. Hingga pada saat Iko, Pemkot Sungai Penuh Iko masih nunggu izin dari BGN untuk bangun 7 dapur umum. 24.000 siswa mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA di kota Sungai Penuh bakal mendapat manfaat makan bergizi gratis. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan para balita yang ada di kota Sungai Penuh masih dalam proses pendataan. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, mengatakan dengan jumlah 24.000 siswa, habis itu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai penerima manfaat MBG, tentunya tidak cukup dengan sikok dapur. Untuk itu, pemerintah kota menargeti pembangunan 7 dapur umum lagi dan menyiapkan 3 lahan untuk pembangunan dapur umum. Tapi hingga kini kau belum mendapatkan izin dari BGN karena banyak regulasi yang harus dipenuhi. Dan tarawih jarak tempuh dari dapur umum menuju sekolah paling jauh 7 km atau makan waktu selama 30 menit. Ini dapur pertama untuk Kota Sungai Penuh. Dari program dari angka yang total siswa dan pelajar yang ada di Kota Sungai Penuh itu 24.000, dan untuk Yayasan Pelita Prabu Berjaya Indonesia itu sudah mampu memenuhi target 3.100. Hingga kini kok cuma 2 unit kendaraan roda 4 yang ada untuk ngangkut makanan bergizi gratis. Sementara dari 120 dapur umum yang mengajukan izin ke Badan Gizi Nasional di Provinsi Jambi, cuma 5 dapur umum yang dapatkan izin. Wahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu ganti-ganti pemerintah Kabupaten Sarolangun lah nyiapi data sasaran dan juga siap untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nah, program kok ganti-ganti ya bakal untuk disasari ke setiap siswa di setiap jenjang pendidikan sampai ibu hamil dan nyusui dan juga balita. Program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan gizi pelajar dan kelompok rentan. Pelaksanaan program MBG di bumi sepucuk adat Serumpun Pesako hingga kini masih menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Arsyad, mengatakan, Pemkab Sarolangun saat itu siap mendukung penuh program MBG secara nasional, terutama untuk siswa TK, SD, dan SMP, yaitu dengan menyiapkan data yang akurat agar program MBG tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, pihaknya juga aktif berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta TNI Polri. Badan Gizi Nasional sudah berkoordinasi juga dengan kita, mereka minta data murid yang akan melaksanakan makan bergizi gratis ini. Nah, kemudian MBG ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional di Kabupaten Sarolangun. Sasarannya adalah anak murid sekolah dasar dan SMP, kemudian ibu hamil dan anak balita. Hingga kini program MBG yang diluncurkan pada awal Januari 2025 lalu masih belum ada informasi lanjutan terkait kapan pelaksanaannya di Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ngomong-ngomong balita tadi, saya juga termasuk lah bisa dapat tuh kan. Nah, benar dikit balita tua nampak ya? Tak lah, balita tadi tuh bayi 5 tahun tambah 20 tahun lebih dikit dah. Tambah 20 tahun. Bukannya, Nampak ya? apa balita tuh jadi Balita tuh bayi 5 tahun, bawah 5 tahun. Tak bisa tambah dikit 20 tahun. Kayaknya lebih 20 tahun. Itu Kan lebih banyak nampak Iya, tuh. lah semangat tadi tuh dengar tadi kan balita. Tahu saya bisa kok. Oh, bayi di bawah 5 tahun. Bayi di bawah ya. 5 tahun. Nah, adik-adik jangan beranjak dulu ke kondangan, kaki dulu dak. Nah, karena kami kok masih akan menyajikan berita informasi lain yang menarik. Dan tahu ganti-ganti 5 peserta seleksi P3K dinyatakan gogo karena tidak hadir ujian CAT. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi.
Makasih banyak kanti karena masih menjumpai kami di Kabar Jambi. Nah kan memang beberapa hari yang lalu kok Jambi kok bukan provinsi Jambi sih, yang lainnya juga ini melaksanakan tes CAT. Oh, CAT untuk P3K. pembukaan apa? Oh, P3K. P3K Makanya dibuka kemarin tuh ya sempat Iya. memang ada kabarnya itu ada pembukaan P3K lah, tes pula orang koyo. Tes pula, tes CAT. Nah, macam berita kita pada siang Iko, jadi para peserta calon P3K Iko tahap kedua di Kabupaten Batanghari melaksanakan tes CAT pada 8 hingga 11 Mei 2025. Nah, dari ribuan peserta, ada sebanyak 10 di antara tidak mengikuti tes dan langsung dinyatakan gugur. Tahapan ujian berbasis komputer atau CAT pada penerimaan P3K tahap 2 untuk wilayah Kabupaten Batanghari telah selesai dilaksanakan beberapa hari kemarin. Jumlah 2.107 peserta yang mengikuti tes, ada 10 orang dikonfirmasi tidak mengikut tahapan ujian CAT IKO. Kepala Bidang PPIK Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah Batanghari Lina Dinanti mengatakan, ke-10 peserta IKO dinyatakan gugur secara otomatis. Dari jumlah yang gugur IKO, 3 orang dikarenakan terlambat mengikuti waktu pelaksanaan ujian, 3 orang peserta mengundurkan diri dan 8 diantaranya tanpa keterangan. Hasil kelulusan dari peserta tes P3K bakal dilakukan lewat sistem perangkingan dan tidak gunakan passing grade, sehingga peserta bakal diuruti dengan nilai tertinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing OPD. Ada Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti juga ada kabar terkait P3K tadi pada tahapan ujian komputer assisted test yang lah berlangsung, ada 5 orang calon P3K yang dipasti gugur. Orang kau dinyatakan gugur karena tidak datang pas ujiannya. Dari 940 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2025 yang masuk tahap seleksi ujian komputer atau CAT, terdapat 5 orang yang tidak hadir pada pelaksanaan ujian yang telah berlangsung di UPT BKN Jambi. PLT Kepala BKD Muara Jambi, Nazman Effendi mengatakan, peserta yang tidak hadir tersebut dipastikan gugur, sementara untuk pengumuman hasil kelulusan akan disampaikan langsung ke akun peserta. Untuk pengumuman hingga kini masih menunggu hasil verifikasi dan penilaian yang dijadwalkan akan rampung pada 25 Juni mendatang. Sedangkan untuk jumlah formasi P3K yang tersedia pada tahap 2 IKO sekitar 450 yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru dan teknis. Kalau sesuai dengan urutannya itu kan dia dilaksanakan secara nasional. Penilaian itu dilakukan antara 15 sampai 25 Juni. Itu penilaian. Nah, pengumuman itu setelah itu, nanti pengumumannya. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi memastikan para calon P3K yang telah mengikuti ujian komputer assisted test telah menerima honor hingga bulan Desember 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti sejumlah honorer Provinsi Jambi melakukan aksi damai di gedung DPRD Provinsi Jambi. Nah, mereka menuntut kesejahteraan dan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K. Ratusan pegawai honorer pemerintah Provinsi Jambi melakukan aksi damai di gedung DPRD Provinsi Jambi Selasa pagi kemarin. Orang menuntut pemerintah Provinsi Jambi untuk mengangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2025 kok. Salah seorang peserta aksi, Fitri, mengatakan pengangkatan P3K harus dilakukan secara merata. Hal itu menjadi instruksi pemerintah pusat supaya tidak ada lagi pegawai honorer di lingkungan pemerintah. Selain itu, Orangko juga minta untuk kesetaraan gaji honorer dinaikkan sebesar upah minimum provinsi untuk menjamin kesejahteraan Orangko dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tahun kemarin, pemerintah Provinsi Jambi cuma buka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 1.536 formasi. Jumlah itu tidak mampu nampung seluruh honorer pemerintah Provinsi Jambi. Joko, TVRI. Kabar lainnya, kanti Kejari Jambi lagi melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan aset dalam proyek Jambi City Center. Beberapa pejabat pemerintah Kota Jambi lah dimintai keterangan pada kasus perkara itu.
Kejari Jambi tengah melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan aset milik pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan Jambi City Center JCC di kawasan Simpang Kawat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jambi Sumarsono mengatakan, saat itu kasus tersebut masih dalam tahapan penyelidikan dengan pengumpulan sejumlah data termasuk memintai keterangan sejumlah pejabat di pemerintahan Kota Jambi. Salah sekoe adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi M. Ridwan. Dalam kasus itu, lahan yang digunakan pada pembangunan JCC diduga merupakan milik Pemkot Jambi, namun sertifikatnya digunakan oleh pihak PT Bliss Property. Pemeriksaan terhadap pejabat Pemkot digunakan secara maraton untuk menggali lebih banyak informasi terkait proses kerjasama, pemanfaatan aset daerah, serta kemungkinan ada pelanggaran hukum dalam proyek tersebut. Meski belum ada tersangka yang diumumkan, namun Kejari Jambi memastikan proses penyidikan akan terus berjalan hingga ditemukan cukup bukti ada tindak pidana korupsi dalam proyek Jambi City Center. Kerjasama proyek JCC menjanjikan kontribusi bagi Pemkot Jambi sebesar 85 miliar rupiah dalam 3 tahap pembayaran. Pada tahap pertama periode 2016 hingga 2020, pembayaran terrealisasi 7,5 miliar rupiah. Pada tahap kedua periode 2021 hingga 2030, Pemkot Jambi seharusnya menerima realisasi sebanyak 25 miliar rupiah, namun belum terwujud karena JCC belum beroperasi. Sementara kontribusi tahap ketiga yang direncanakan hingga tahun 2046 diragukan karena terbengkalainya proyek tersebut. Asar TV Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti pemerintah Kabupaten Tebo melakukan penertiban baliho ilegal dan reklame yang tidak taat membayar pajak. Jadi penertiban baliho yang tidak taat pajak itu merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Wakil Bupati Kabupaten Tebo Naza Effendi melakukan penertiban baliho di sepanjang jalur lintas Sumatera, Kecamatan Tebo Tengah. Sikok-sikok baliho yang terpasang di pohon langsung dilepas dan diangkut sama petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban baliho yang datat pajak iko merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah terkait reklame dan penerimaan pajak. Selain itu, penertiban iko juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota dari praktek pemasangan baliho tanpa izin. Naja Effendi mengatakan penertiban baliho yang datat pajak merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, penerimaan pajak, dan keindahan kota. Penertiban IKO diharapkan bisa menekan praktik pemasangan baliho dan reklame tanpa izin, sehingga bisa meningkati penerimaan pajak daerah. Tips saja insya Allah sudah banyak dapat ini. Nah ini kan belum tertib, ada yang tidak bayar, menunggak masa waktu berlaku habis, tidak melapor. Nah inilah potensi-potensi ini harus kita gali terus, kita tingkatkan terus. Penertiban baliho tidak cuma dilakukan di ibu kota kabupaten, tapi juga bakal dilakukan di sepanjang jalan lintas dalam wilayah Kabupaten Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Nah, jadi kita kok sebagai warga yang taat, harus bayar pajak. Benar, kalau pajak tadi itu untuk pembangunan daerah kita. Iya, untuk membantu juga perekonomian ini. Nah, jadi itu Rani. Tapi Rani tidak nyalon juga, tak? Ya memang tadi juga baliho juga kena pajak, ya kan. Dan juga setiap kayak kita bayar gaji kena pajak juga, ya kan kalau ada ininya. Nah, jadi emang pajak tuh nanti untuk kita juga lah yang ngasukannya kayak pembangunan jalan tadi, ada kan terkait di topik utama kita kan pembayaran jalan rusak. Nah, pembayaran jalan rusak itu tadi dana juga dari dana pajak tadi. Dari Jadi kita untuk kita. Dari kita benarnya lah. Nah, ganti-ganti jangan nak tidur siang dulu ya, karena nak nempuh kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dalam daerah lain. Nah, di antaranya Dinas Satpol PP Kota Jambi amankan 21 anak jalanan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih nyela kanti-kanti masih nonton kami kode Bekaba Jambi. Nah, kabar selanjutnya kanti-kanti terkait dengan pemerintah Kota Jambi yang mengimbau pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk menghindari pinjaman online ilegal. Pinjol ilegal iko kanti-kanti bisa berdampak buruk pada peminjam baik secara finansial maupun psikologis.
Pinjaman online atau pinjol ilegal telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Layanan itu beroperasi tanpa izin resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga tidak terikat aturan dan perlindungan konsumen. Meminjam pinjol ilegal sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan masalah serius, mulai dari jeratan utang hingga ancaman kekerasan. Modus operasi pinjol ilegal sangat beragam, mulai dari penawaran bunga rendah yang menggiurkan hingga penagihan yang sangat agresif. Korban seringkali terjebak dalam siklus utang yang tidak berujung karena bunga dan denda yang sangat tinggi. Data pribadi juga rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Agar masyarakat tidak terjebak dengan pinjol ilegal, Wali Kota Jambi Maulana mengimbau masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk menghindari pinjol ilegal. Banyak masyarakat yang akhirnya diteror dan kesulitan mengembalikan pinjaman karena bunga yang sangat tinggi. Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan skema pendanaan alternatif berupa pinjaman lunak melalui Bank Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat Harkat. Program yang menawarkan bagi hasil hanya 3% IKO menjadi solusi aman dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Program IKO merupakan upaya Pemkot Jambi dalam pemberdayaan pelaku UMKM agar lebih mandiri dan tidak terjerat praktik dan tenir berkedok pinjaman daring. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, ganti Satuan Polisi Pramung Praja Kota Jambi melakukan penertiban gelandangan dan pengemis. Jadi penertiban IKO mengamankan 21 orang dimulai dari pengamen hingga manusia silver. Dinas Satpol PP Kota Jambi melakukan operasi penertiban gelandangan dan pengemis di berbagai titik strategis yang dinilai rawan aktivitas gepeng dan anjal, macam di kawasan Simpang Rimbo, Simpang Mayang, dan beberapa ruas jalan protokol lainnya. Dalam razia Dinas Satpol PP Kota Jambi dapati para pelaku lagi beraksi, baik mengemis, ngamen, maupun berdandan sebagai manusia silver untuk menarik perhatian pengguna jalan. Gelandangan dan pengemis IKO diamankan sama petugas dan langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Beberapa di antara gelandangan dan pengemis mengaku nekat turun ke jalan karena alasan ekonomi. Kepala Dinas Satpol PP Kota Jambi, Feryadi, mengatakan, dari 21 orang yang diamankan, 3 di antaranya masih berusia anak-anak. Ketiga ditemukan pas mengemis di keramaian lalu lintas. Feryadi nambahi operasi IKO bakal terus dilakukan secara rutin untuk menekan jumlah gepeng dan anak jalanan. Feryadi ngimbau warga untuk tidak ngasih uang secara langsung kepada pengemis supaya tidak micu ketergantungan dan mendorong penyalahgunaan ruang publik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kabar selanjutnya untuk kanti-kanti yang masih sekolah, jangan nyela kanti-kanti kok kabur pas jam belajar. Kenapa kagi ditangkap Satpol PP Kota Jambi macam 11 budak SMA SMK dan 5 budak SMP sederajat yang ditangkap Satpol PP lagi main warnet maupun main PS di jam sekolah. 16 pelajar diamankan oleh Satpol PP Kota Jambi saat asyik bermain di warnet dan PlayStation. Padahal seharusnya mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bahkan saat diamankan, para siswa masih mengenakan seragam sekolah. Kepala Satpol PP Kota Jambi, Feryadi, mengatakan bahwa tindakan IKO dilakukan untuk menertibkan para pelajar yang seharusnya berada di sekolah. Satpol PP Kota Jambi akan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terjaring razia. Untuk siswa SMA dan SMK, mereka langsung diserahkan kepada Satpol PP Provinsi Jambi guna penanganan lebih lanjut. Lakukan razia ke warnet dan PS, PlayStation. Dari hasil penjaringan di beberapa titik di daerah Mayang, daerah dekat-dekat SMA 3, itu kita temukan ada 16 anak yang sedang berada di lokasi PS. Selain itu, Satpol PP Jambi juga ngimbau agar orang tua lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya biar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, berita selanjutnya kanti angka pengangguran terbuka hingga awal Mei 2025 mencapai 4,48% atau sebanyak 84.000 jiwa lebih. Angka tersebut naik 0,03% bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun yang sebelumnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, angka pengangguran terbuka hingga Mei 2025 nyampe 84.000 lebih. Angka itu naik 0,03% kalau dibandingi bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 nyampe 4,48%. Angka itu dipengaruhi sama faktor lapangan kerja yang belum mampu menyerap tenaga kerja. Agus Sudibyo nambahi, meski terjadi kenaikan, tapi angka pengangguran di Provinsi Jambi masih cukup terkendali. Pengangguran terbuka Provinsi Jambi Februari 2025 itu sebesar 4,48%. Nah, angka ini sama dengan kondisi Agustus 2024. Artinya secara persentase itu tidak terjadi perubahan tingkat pengangguran terbuka. Tapi kalau secara nominal memang kisarannya turun dari 86.000 ke 84.000. Agus Sudibyo nyarani supaya pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota bisa membuka lapangan pekerjaan baru supaya angka pengangguran bisa teratasi dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ternyata banyak lah ya pengangguran di Siko. Iya. Macam saya kok pengangguran, tapi jenisnya pengacara. Apa tuh? Pengangguran banyak acara. Dan penting masih banyak acara Iya. ya. Nah, mungkin untuk ganti-ganti kita yang masih belum mendapatkan pekerjaan bisa melakukan kegiatan Iya. produktif lainnya, Produktif. misalnya memperbanyak lagi skillnya, kemampuannya supaya nanti bisa ada pembukaan pekerjaan, lowongan pekerjaan. Ganti-ganti kok banyak skill yang bisa lebih dari kandidat lainnya. Betul, Dan benar. semoga tadi juga lebih makin banyak lagi peluang-peluang kerja untuk ganti-ganti kita yang Iya. terbuka di luar sana. Nah, kanti jangan nak beralih dulu ke lagi lah masuk piring tuh, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Di antaranya ganti-ganti lahan gambut di Moro Jambi rawan terbakar. Nah, tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Makasih ganti-ganti masih nonton kami di Bekaba Jambi. Nah, ganti-ganti dah rumah kita tahu ya Apa kalau tuh? Indonesia kok punya dua musim ya, musim kemarau Iya, dan musim penghujan. hujan. Dan di musim kemarau kok kita kok rentannya terjadinya kebakaran Kebakaran, hutan inilah. dan lahan, dan juga ada beberapa wilayah yang memang rawannya lah terjadi karhutlah tadi tuh. kenapa? Nah, macam 5 kecamatan di Kabupaten Moro Jambi yang punya lahan gambut yang mudah terbakar. Nah, ganti-ganti berdasarkan catatan dari BPBD Moro Jambi, luasan lahan yang terbakar pada tahun lalu tuh nyampe 114,32 hektar. Dari 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Moro Jambi, terdapat 5 kecamatan yang memiliki lahan gambut rawan terbakar pada saat musim kemarau. PLT Kalaksa BPBD Moro Jambi alias mengatakan, luasan karhutla pada musim kemarau tahun 2024 mencapai 114,32 hektar. Luas lahan yang terbakar tersebut terdapat di 5 kecamatan yang memiliki lahan gambut. 5 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Marosebo, Taman Rajo, Kumpe Ulu, dan Sungai Gelam. Untuk mengantisipasi bencana karhutla, Pemkab Moro Jambi lah meminta pihak perusahaan untuk memastikan kandungan air di lahan gambut tidak kurang dari 40 cm dari permukaan. Tak hanya itu, Pemkab Moro Jambi juga minta agar tim Satgas untuk menggencarkan patroli di daerah rawan karhutla. Penyumbang lahan gambut terbesar berada di Kabupaten Moro Jambi sebanyak 40%. 40% dari Provinsi Jambi, artinya betul-betul memang mayoritas berada di kawasan Kabupaten Moro Jambi, sehingga kita perlu untuk mengantisipasi lebih awal, ya kan, kemudian kita melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kiranya untuk tetap sama-sama menjaga jangan sampai ada potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Moro Jambi. Alias juga menambahkan bencana karhutla pada musim kemarau pada tahun lalu tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, namun juga disebabkan oleh ulah manusia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya akan diganti dari target 101 ruas jalan rusak di Kota Jambi, ada sebanyak 96 ruas jalan di antaranya telah diperbaiki. Wali Kota Jambi Maulana pastikan pekerjaan terus dilakukan dan melebihi target hingga 100 hari kerja sejak dilantik.
Wali Kota Jambi Maulana meninjau langsung pembayaran jalan rusak di beberapa titik dalam Kota Jambi. Untuk memastikan program 100 hari kerjanya bisa berjalan dengan baik, salosikoknya di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan yang lagi melakukan pembayaran. Habis itu Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, dan Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dari 101 target ruas jalan yang bakal dibayai, 96 ruas jalan diantaranya selesai dibayai. Pembayaran jalan rusak iko dilakukan dengan cara penambalan gunakan aspal. Maulana mastii pembayaran jalan rusak iko bakal lebih target hingga 100 hari kerja mendatang. Ya, dari 101 sudah 96. Yang 100 hari ini kan yang ringan, yang pitching. Jadi ada 101 ruas jalan yang di pitching sudah 96. Insya Allah itu selesai ya. Kemudian juga ya over target nanti. Kemudian juga drainase kita sudah 48 kilo yang dinormalisasi. Pemerintah Kota Jambi bakal terus melakukan pembayaran di beberapa titik jalan protokol untuk ngasih kenyamanan pengguna jalan. Joko TPLI Jambi melaporkan. Kabar ini ganti-ganti 60 kendaraan dinas di pemerintahan Kabupaten Tebo nunggak pajak. Nah, tunggaan kendaraan dinas iko bervariasi mulai dari 2 tahun bahkan lebih. Kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Tebo masih banyak kedapatan menunggak pajak. Kepala UPTD Samsat Tebo, Ridwan, mengatakan ada 60 kendaraan dengan rincian roda 2 42 unit dan roda 4 18 unit. Tunggaan kendaraan dinas tersebut bervariasi, ada yang 2 tahun bahkan lebih. Sehingga belum dapat dipastikan beberapa total tunggaan yang harus dibayarkan Pemkab Tebo atas kendaraan dinas itu. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Agus Nazar sedang melakukan bersih-bersih untuk mengecek dan akan menertibkan kendaraan dinas yang menjadi beban APBD untuk dilelang. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak kemana-mana dulu karena saya nak nampak kami masih bakal hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik. Nah, di antaranya Polda Jambi usut 5 kasus mafia tanah. Macam mana berita selengkapnya? Tetaplah bersama kami di Pekabar Jambi. Terima kasih Kak Dekanti karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Pekabar Jambi. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya Kak Dekanti. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi ngamani 24 tersangka dan sejumlah barang bukti narkoba. Dari hasil pengungkapan ada sekitar 500 warga berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba itu. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi berhasil mengungkap beberapa kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Kasus penyalahgunaan narkoba itu berhasil diungkap polisi berkat kontribusi warga yang berperan aktif untuk membantu ngasih informasi. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sultan Binaga Siregar mengatakan, keberhasilan Niko merupakan bagian dari komitmen jajarannya untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Selain terus melakukan upaya represif, Polresta Jambi juga melakukan upaya preventif untuk menyelamati warga dari bahaya narkoba. Pada pengungkapan Niko, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi ngamani 24 tersangka dan beberapa barang bukti narkoba. Dari hasil pengungkapan, sekitar 500 warga berhasil diselamati dari potensi penyalahgunaan narkoba. Dalam 1 bulan terakhir ini kita sudah melakukan penangkapan narkoba ya, yang ada 13 perkara, 12 perkara itu berkaitan dengan sabu, 1 perkara pil ekstasi yang bisa diungkap ya. Jumlah tersangka ini ada 24 orang. Ya, laki-laki 21 orang dewasa, perempuan 1 orang dewasa. Namun ada 2 orang yang akhirnya kita rehabilitasi. Kombes Pol Boy Siregar nambahi Polresta Jambi berkomitmen ngejaga wilayah kerjanya dari bahaya laten narkoba demi masa depan generasi muda. Asya, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi kini lagi ngusut 5 kasus mafia tanah di wilayah Provinsi Jambi. Kasus mafia tanah itu tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi tengah mengusut dan menyelidiki 5 kasus mafia tanah. Salah seorang warga Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk yang juga menjadi korban sengketa tanah,
M. Hafiz mengatakan pada saat itu permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Polda Jambi dan diharapkan dapat segera selesai. Semenjak 2012 itu kami ahli waris yang lokasinya tanah yang di Pal 10 itu sangat menderita kami ahli waris sampai saat sekarang itu. Kami ajuan dari pengadilan negeri itu 2015, alhamdulillah kami menang. Tapi sampai saat sekarang nih kami ngajukan untuk terbitkan sertifikat, nggak bisa kami. Di Treskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan, hingga awal Mei 2025, penyidik telah menerima 5 laporan permasalahan kasus tanah yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Pada saat itu, kasus tanah tersebut masih dalam penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari para saksi. Kombes Pol Manang Subeti menegaskan akan menindak tegas terhadap praktek mafia tanah yang merugikan masyarakat dan mengancam kepastian hukum di bidang pertanahan. Kita sudah mulai melakukan penanganan terkait kasus mafia tanah sejak tahun 2024 ya. Tahun 2024 kemarin ada 4 yang P21, ada 3 ya. Kemudian tahun ini 2025 itu ada 2 yang sudah P21 dan 3 lagi yang masih berjalan. Jadi total tahun 2025 ini ada 5 proses penyidikan terkait mafia tanah. Kombes Pol Manang Subeti mengimbau masyarakat untuk tidak takut lapor ke pihak berwajib jika menjadi korban atau mengetahui praktek serupa di lingkungan sekitar. Asal TVRI Jambi melaporkan. Polres Tanjung Jambu Timur gencarkan operasi pekat. Nah, hasilnya sejumlah kasus terungkap mulai dari penganiayaan, peredaran minuman alkohol hingga premanisme. Premanisme menjadi salah satu kasus paling menonjol yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur selama operasi pekat 2025. 72 tersangka berhasil diamani. Puluhan tersangka ikut terlibat dalam berbagai kasus premanisme macam penggunaan senjata tajam, penganiayaan, pengeroyokan, pengancaman, pengusahaan, miras, dan parkir liar. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur AKP Ahmad Sukani Daulay mengatakan, dari 72 kasus itu, 71 diantara yang merupakan pungutan liar atau parkir liar dan seluruhnya lah dilakukan pembinaan. Sedangkan sikap kasus lainnya merupakan perkara penganiayaan terhadap debt collector. Terhadap tersangka bakal dikenakan pasal 351 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman kurungan 2 tahun 8 bulan. Dari hasil operasi pekat, Polres berhasil nyita sebilah senjata tajam jenis golok, duit senilai Rp2.874.000 hingga 40 minuman keras. Untuk perkara penganiayaan ini kita kenakan 351 ayat 1, ancaman 5 tahun. Jadi tentunya terhadap perkara ini dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya kalau kita sudah berani mengambil sepeda motor dengan cara mengangsur kredit kepada leasing, ya kita taati kewajiban kita. Jangan orang menagih, malah kita berbuat tindak pidana seperti sekarang. Operasi yang berlangsung selama 20 hari itu dilaksanakan dengan menghadapani fungsi Reskrimum yang didukung sama fungsi opsional lainnya secara terpadu dalam penegakan hukum. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Akibat kecanduan judi daring, seorang warga kota Jambi ditangkap polisi. Warga itu nekat ngejual motor punya orang untuk modal main judi daring itu. Ramadan, warga Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, diringkus tim unit Reskrim Polsek Jambi Timur. Pria umur 23 tahun itu diamankan polisi setelah merampas motor milik Rivaldo, warga Kecamatan Jambi Timur dan menjualnya. Peristiwa tersebut diawali saat korban diminta untuk mengantarkan pelaku ke kawasan Langit Biru, Kota Jambi. Namun di tengah jalan, korban dipaksa turun dari motornya oleh pelaku. Korban juga sempat diancam menggunakan sebilah pisau. Mendapati korbannya pasrah, pelaku kemudian membawa lari motor tersebut dan menjualnya ke seseorang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menggunakan hasil penjualan motor curian tersebut untuk memuaskan hasratnya bermain judi daring. Dari hasil penyidikan, selanjutnya kami dapatkan berdasarkan 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi, kemudian barang bukti, kemudian alat bukti petunjuk,
dan petunjuk lainnya kita tetapkan pelaku atas nama Ramadan alias Rama alias Gembul bin Sotli sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Ramadan kini mendekam di Polsek Jambi Timur. Ramadan dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, akhirnya kita lah sampai ke penghujung acara. Kita lanjut pula minggu depan. Nah, kanti-kanti demikianlah Berkabar Jambi pada Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma. Dan saya Kani Utari bersama kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.